Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2 pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku, selamat menyaksikan. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah menyimak penjelasan materi melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran dengan benar. 2. Setelah menyimak penjelasan materi melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengapresiasikan gambar pemandangan dengan benar. 3. Setelah menyimak penjelasan materi melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyampaikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita dengan benar. 4. Setelah menyimak penjelasan materi melalui video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan sikap baik dan tidak baik dengan benar. Mata pelajaran yang akan kita bahas yang pertama adalah IPS, SBDP, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Pada pelajaran IPS, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Skema kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran, contohnya adalah sayur kangkung. Kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya, kangkung menjadi tumbuh subur dan siap untuk dipanen. Kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya, kangkung yang sudah dipanen. Kangkung yang sudah siap dipanen ini kemudian nanti diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya, kangkung sampai di tempat tujuan, yaitu pasar. Setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Selanjutnya, pada pelajaran SBDP, kita akan mempelajari tentang apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi terhadap gambar ilustrasi dalam hal kerapihan, detail gambar, dan pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Contoh apresiasi gambar pemandangan. Tema gambar adalah sawah. Contoh apresiasinya, hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Selanjutnya, tema gambar liburan bersama keluarga di pantai. Contoh apresiasinya, gambarnya detail sekali, gambar seluruh anggota keluarga tersebut memiliki proporsi yang sesuai. Gambar ini mengajarkan kita harus saling hidup rukun antar sesama. Selanjutnya, pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang cara menyampaikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral yaitu adalah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Yang pertama, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas.
PPKN, membedakan sikap baik dan tidak baik. Sikap baik contohnya menghormati sesama umat beragama, dan sikap tidak baiknya yaitu tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Contoh sikap baik lainnya yaitu menolong teman yang kesusahan. Yang tidak baiknya yaitu sombong dengan barang yang dimiliki. Kemudian contoh lainnya menggunakan produk-produk dalam negeri, dan yang tidak baik mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Contoh sikap baik lainnya yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Dan yang tidak baik yaitu dengan memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sikap baik lainnya yaitu membiasakan hidup hemat, dan yang tidak baik yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.